Kali ini topik bahasan kita mengenai illicit data interception and access. Kalau menurut akar katanya, illicit data merupakan illicit data interception, itu maksudnya illicit adalah larangan, yang terlarang data, interception itu penangkapan. Jadi penangkapan data yang terlarang atau yang berbahaya, atau pengambilan data yang berbahaya dan aksesnya. Teknologi complexity and information security. Sebelumnya, saya ingin membahas tentang bagaimana information dan communication teknologi itu sekarang sudah makin berkembang, semakin advance, semakin canggih. Jadi memaksa manusia, kita semua, harus mempunyai kapabilitas yang lebih besar lagi. Jadi kemampuan mengenal informasi, mengenal teknologi, dan komunikasi, itu harus lebih baik dan membaik lagi. ICT, Information Communication Technology, itu juga mensupport atau mendukung jumlah task atau jumlah permasalahan atau jumlah hal yang harus dikembangkan, dan juga bukan hanya meningkatkan number of tasks, beberapa task yang harus dikerjakan, juga kita bisa secara otomatis bisa mengetahui atau bisa timbulnya suatu permasalahan-permasalahan yang lain. Tidak hanya itu, perkembangan teknologi juga jadi semakin kompleks. Seperti peralatan-peralatan teknologi yang kita miliki, atau juga infrastruktur yang memenuhi kebutuhan teknologi tersebut. Jadi berkembang banyak sekali berhubungan dengan perkembangannya yang sangat cepat itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat. Nah, jadi hardware, software, communication itu juga termasuk networks, itu akan jadi semakin kompleks juga. Jadi teknologi semakin kompleks perkembangannya, tentu saja dengan hardware, software juga akan makin kompleks juga. Jadi banyak teknologi optionnya atau dari produk-produk yang dipilih. Jadi variasi hardware, variasi software, dan communication, networks, itu juga akan semakin banyak dan semakin berkembang. Jadi masalah juga semakin kompleks. Contohnya, mungkin dulu ketika kita beli mouse atau beli keyboard, itu hanya satu merek aja, tapi sekarang sudah banyak. Juga dengan handphone, itu bagian dari hardware ya. Dulu cuma satu aja, mungkin kita kenal BlackBerry, tapi sekarang semua Android, itu banyak perusahaan-perusahaan yang memproduksi hardware. Ya tentu saja banyak pilihan. Begitu juga dengan software ya. Misalnya kita punya software berkembang sekarang, Windows gitu. Ternyata bukan hanya Windows, ada Linux, itu sistem operasi ya. Ada Linux, ada Apple, seperti itu. Jadi akan timbul banyak option, banyak pilihan, jadi banyak yang harus dipilih. Untuk meningkatnya teknologi complexity itu sendiri, jadi kompleksnya juga semakin berkembang. Jadi saat ini jadi makin banyak attackers yang mengattack atau orang-orang yang mengambil kesempatan-kesempatan untuk menyerang, untuk menjatuhkan atau untuk membobol suatu sistem keamanan yang semakin kompleks itu.
Nah, berikut ini adalah salah satu cara mengetek atau menyerang dari malicious program atau program yang malicious, yang gampang diserang adalah dengan cara namanya man in the middle attack. MIM, man in the middle attack. Banyak orang merasa informasi adalah aman bagi mereka sendiri atau bagi aplikasi yang mereka gunakan. Tapi kenyataannya banyak cara atau data yang yang ditangkap secara ilegal atau secara tidak baik atau dimodifikasi sewaktu data itu transit, data itu lewat di aplikasi data kita. Jadi dari satu ke yang lain. Nah, hal ini dinamakan dengan namanya man in the middle attack atau penyerangan orang di tengah-tengah. Man in the middle itu orang yang ada di tengah-tengah. Jadi tipe yang menyerang program-program yang malicious di sini dimasukkan di antara kedua buah program. Jadi segala komunikasinya, segala ininya itu semuanya bisa diketahui di tengah-tengah. Jadi sama seperti kayak wiretapping. Jadi ada kabel terus di tapping terus kita dengar di tengah-tengahnya. Nah, input atau output data itu ketika masuk di sana itu bisa secara otomatis, bisa langsung ditangkap oleh si program yang jahat itu. Jadi baik itu melalui fisikal maupun bukan fisikal. Nah, konsepnya adalah sebagai berikut. Nah, kalau kita perhatikan gambar berikut ini, misalnya ada dua hal yang lagi berkomunikasi. Misalnya si ini dengan yang ini. Begitu ya. Nah, ini ada communication lainnya. Dari sini ke sini. Nah, man in the middle attack itu adalah posisinya dari sini. Man in the middle. Man in the middle. Di sini. Jadi ketika dia bilang misalnya ini adalah si X, yang ini adalah Y, si Y. Nah, X mengirim misalnya X bilang hai gitu. Dia bilang hai. Kemudian sebelum dia hai itu kekirim ke Y, hai-nya itu dia ke MIM dulu. Jadi si MIM ini dia terima informasi, dulu. Dia terima informasi, nanti dari MIM baru ke Y.
gitu. Ya. Jadi high-nya dilempar ke MIM dulu. Dari MIM dia tangkap datanya, kemudian dikirim ke Y. Ke sini. Jadi man in the middle ini dia tahu apa aja yang terjadi di dalamnya. Dia bisa tahu kondisi bagaimana, apa yang diinformasikan, kemudian apa yang harus didapat dengan dia. Kalau misalnya informasi hanya di passing aja, dilewatkan aja, itu masih mending. Jadi si man in the middle ini dia hanya mengetahui komunikasi apa yang dan Y. Jadi ketika X bilang hi, hanya dilempar ke Y. Dia taunya hi. Dia misalnya bilang apa kabar, lempar ke MIM, dari MIM lempar ke X, dan X dapatnya apa kabar juga. Jika man in the middle ini hanya melempar atau melewatkan informasi yang diberikan ke X to Y, dia ke X saja, itu masih kita tidak tahu kalau ada tengahnya, ada MIM di tengahnya. Yang berbahaya adalah bagaimana jika MIM ini udah mulai menghapus datanya, misalnya contohnya. X bilang, hai, si MIM tidak kasih informasinya ke Y. Terus dia bilang, misalnya, alamat kamu di mana? Terusnya lempar ke MIM, MIM tidak kasih informasi ke X. Itu bisa terjadi, itu memotong atau menghapus atau meniadakan informasi-informasi tertentu. Nah, yang lebih berbahaya lagi jika MIM memanipulasi, mengedit, atau memodifikasi pernyataan-pernyataan yang ada di X. Nah, informasi-informasi seperti misalnya X bilang, tolong transfer ya ke nomor ini, gitu. Kan nggak langsung ke Y kan, dia langsung ke MIM dulu, nomornya sama MIM diganti, dimodifikasi, lalu kasih ke Y. Jadi ketika Y transfer, nomornya nomor yang orang yang ada di tengah-tengah ini. Itu sangat berbahaya. Itulah konsep mengenai man in the middle attack, kalau attack serangannya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini bukan hanya orang ke orang yang memberikan satu informasi, tapi bisa juga user ke program. Nah, yang ngetek itu tidak selalu orang juga ya, tapi malicious program atau program. Dia bisa nangkep data-data atau komunikasi apapun juga, atau user dengan user, atau user dengan program, atau program dengan program. Jadi itu ada di tengah-tengah. Makanya disebut dengan in the middle, di tengah-tengah. Nah, jadi akan semakin berbahaya jika informasi yang diberikan antara program-program atau user ke user, atau user ke program, itu adalah informasi-informasi yang lebih sensitif. Contohnya, memasukkan nomor kredit card, nomor seperti itu, password bank, itu jadi berbahaya kalau seandainya ada MIM di antara jalur komunikasi kalian. Keystroke loggers. Nah, keystroke logger merupakan salah satu dari tipe MIM attack itu sendiri, man in the middle attack. Ini contohnya adalah keystroke logger. Jadi keystroke logger merupakan suatu program jahat, malicious program, atau device untuk merekod atau mencatat keystroke dalam sebuah komputer atau sebuah device atau sebuah communication. Nah, contohnya sebagai berikut. Misalnya ini ada keyboard, kemudian ada application program. Jadi keyboard mengetikkan apapun juga, keyboard diketik, lalu keystroke logger ini, program keystroke logger, dia mencatat ke keystroke log, ke log. Lognya itu mencatat misalnya kita udah ketik
angka K. Lalu dicatat, oh user ini pernah ketik K loh, atau terus kemudian E, dicatat lagi seperti itu. Nah, dengan keystroke logger. Jadi, keystroke logger tidak harus merekod atau menyimpan semua yang diketik. Bisa jadi sometimes, tapi terkadang bisa nge-record semuanya, tapi kadang-kadang juga enggak. Biasanya keystroke logger ini nempel ke program-program tertentu. Nah, sebagai contohnya, misalnya kita memulai keystroke logger, membuka email, atau membuka web browser tertentu. Jadi itulah yang menjadikan si keystroke logger itu aktif. Jadi kalau email itu tidak dibuka, ya keystroke loggernya tidak aktif lagi. Atau program itu tidak di web browser itu tidak dibuka, tidak dijalan, ya udah, keystroke loggernya tidak jalan. Nah, keystroke logger itu bisa terjadi, bisa juga disimpan di lokal, artinya di komputer kita sendiri. Jadi atau secara rahasia itu bisa juga di remote ke destination tertentu. Jadi kita secara otomatis apapun yang kita ketik atau kita lakukan itu kesimpan atau di remote di tempat yang berbeda. Keystroke log itu biasanya itu yang di log itu adalah username, password gitu, seperti itu. Credit card number, pokoknya data-data yang lebih sensitif. Jadi implikasinya data yang berbahaya, penangkapan data yang dangerous, yang berbahaya itu, ketika yang di-intercept itu, yang ditangkap itu, penangkapan data dikatakan berbahaya jika secara confidentiality atau secara integritas itu merupakan informasi yang sudah affected, yang sudah diketahui bahwa itu informasi penting. Seperti yang tadi contohnya ya, email, password, seperti itu. Compromise. Nah, data interception itu biasanya kita assume kalau itu benefit berguna bagi yang nangkapnya, yang mengambil, yang melakukan intercept itu sendiri. Kalau tidak berguna ya nggak bisa, biasanya nggak apa. Nah, tapi bisa terjadi misalnya cost direct atau indirect harm untuk another party. Jadi bisa aja sih dia mengganggu ke party yang lain. Karena ini sifatnya otomatis. Jadi tapi bisa dikatakan sini bisa direct atau indirect. Bisa langsung atau bisa juga tidak langsung. Begitu ya. Nah, ini contohnya kalau user itu memasukkan segala sesuatu yang bersifat sensitif information, jadi si malicious program ini langsung otomatis dia nangkep. Tapi kalau dia tidak melakukan satu sensitive information, ya tidak akan terjadi apa-apa dan tidak akan berguna juga. Boleh dikatakan tidak membahayakan juga bagi si pengguna aplikasi itu sendiri. Nah, ini adalah physical access, hasilnya akses secara fisik. Physical access itu merupakan physical access untuk informasi teknologi hardware. Jadi karena physical ya, lebih cenderung ke hardware atau ke device, perangkat-perangkat yang menunjukkan atau menyatakan bahwa pada saatnya itu security vulnerability atau secara security, secara keamanannya itu memang lemah ya, vulnerability. Tanpa physical access control, hardware
atau perangkat hardware tidak bisa diambil. Jadi orang lain biasanya dikasih otorisasi untuk ke physical access tersebut. Nah, contohnya saya punya pengalaman masuk ke dalam sebuah sistem. Jadi saya dipanggil ke pimpinan perguruan tinggi, dia menyatakan bahwa, Pak, bisa nggak masuk ke dalam sistem untuk nge-hack? Terus saya lihat, servernya di mana, Bu? Oh, ada di atas, misalnya. Bisa dibilang gitu. Kemudian saya lihat ke atas, ternyata hanya PC biasa aja gitu. Nggak ada security-nya. Nggak ditutup, tidak dikunci. Jadi saya tinggal masuk aja. Di situ tinggal dinyalain, udah tinggal di copy. Nah, itu yang disebut dengan parties with authorization physical access could read, modify, destroy data. Jadi saya tanpa otorisasi langsung bisa nyentuh komputernya, bisa nyentuh servernya, langsung bisa buka, bisa lihat, bisa hapus juga. Bila perlu bisa format kalau saya mau. Atau bisa merusak, mencuri gitu loh. Merusak hardware atau komponen. Itu namanya physical access. Jadi langsung ke isinya aja. Tidak di password juga, langsung copy. Jadi itu yang disebut dengan physical access. Kalau mau security itu juga harus bisa membatasi hal-hal tersebut. Nah, seperti organisasi atau satu individual, itu kita mengadopsi cloud computing. Datanya secara meningkat, itu increasingly centralized in data center. Jadi, data kirim atau disentralisasikan ke data center yang ada di cloud, di udara. Nah, itu juga akan meningkatkan social risk. Jadi semua orang kan ke satu itu aja, ke satu data akses itu sendiri. Kalau datanya ditaruh di satu PC tertentu, data tersebut ada di PC atau di komputer, ya udah, orang itu memang harus datangin ke PC-nya. Tapi kalau ditaruh di cloud, semua orang bisa akses, semua orang bisa cek. Nah, itulah yang disebut dengan social risk-nya akan semakin meningkat. Data center biasanya diadopsi untuk multi-authentication. Jadi autentikasi yang bertumpuk-tumpuk untuk mengkontrol physical access threat. Tentu aja ya, untuk mengontrol atau mengatur akses secara fisik. Ini ada beberapa physical attack. Ada tipe information security attack. Jadi ini ada attack. Salah satunya adalah physical attack. Nah, information system require method. Ada beberapa metodenya. Metode yang diberikan disebut dengan MOM atau method, opportunity, motive. Method itu adalah attackers need to request skill atau tool untuk carry out the attack. Jadi untuk melakukan satu attack, si attacker itu harus ada kebutuhannya dulu yang memaksa dia untuk yang dia harus punya suatu skill atau suatu alat yang bisa digunakan untuk menyerang. Jadi tidak bisa ya kalau mau nge-tag gitu, mau nyerang, itu harus punya, tentu saja harus ada kebutuhan. Kemudian kamu harus punya skill dan punya alat untuk menyerang. O itu adalah opportunity. Opportunity biasanya secara fisik atau secara
secara nyata dibutuhkan suatu kesempatan untuk menyerang. Kalau tidak punya kesempatannya, ya nggak bisa. Misalnya pintunya ditutup, dikunci, seperti itu. Jadi dia mengurangi kesempatan untuk langsung masuk dan masuk. Yang terakhir adalah motif. Motif biasanya attacker butuh alasan untuk menyerang secara fisik. Misalnya kacanya dipecahin, jendelanya dibuka, pintunya dirobohkan, seperti itu. Jadi karena harus ada reason untuk bagaimana, kenapa kan harus menyerang seperti itu. Jadi biasanya physical attack itu mengetek sebuah informasi sistem itu memiliki resiko yang sangat besar. Nah, jadi malicious party yang melakukan itu biasanya karena terlalu kelihatan sekali. Biasanya menggunakan yang lebih small change of being caught. Jadi kesempatan yang kecil untuk ketangkep. Kalau seperti itu kan nyata sekali, jadi kelihatan sekali dan kesempatannya semakin besar untuk ketangkep. Jadi biasanya melakukan remote attack. Jadi masukkan sesuatu di dalam komputernya atau di PC-nya, kemudian dia attack dari luar aja. Jadi biasanya tidak melakukan satu physical attack. Social engineering pada dasar manusia itu merupakan makhluk yang secara psikologi karakteristiknya dapat diambil atau dicuri kelemahannya. Jadi psikokarakteristiknya bisa membuat dirinya sendiri vulnerability. Jadi banyak manusia yang pada dasarnya adalah secara natural, secara umum itu percaya kepada yang lain. Nah, hal ini bisa juga berbahaya. Kenapa? Karena secara tidak sadar kita menginformasikan kelemahan-kelemahan kita sendiri. Jadi secara tidak langsung kita bisa tahu kalau kita bisa diambil atau bisa dihack berdasarkan informasi yang kita berikan sendiri gitu loh. Nah, sebagai contohnya kita bisa ambil dari kisah-kisah zaman dulu, waktu zaman Yudaisme sekitar 3.000 tahun yang lalu, mengenai cerita tentang tentang Simpson dan Delilah. Nah, Simpson dia memiliki kekuatan atau satu power yang Tuhan, sehingga dia bisa melakukan banyak hal dengan kehebatan-kehebatannya, dengan kekuatannya sendiri. Tetapi orang-orang Filistin pada saat itu dia gimana caranya untuk menjatuhkan si Samson itu sendiri adalah dengan memberikan sebuah perempuan yang namanya Delilah. Nah, Delilah dengan kecantikannya, dengan kelembutannya, dia bisa mempengaruhi Simpson dan bisa nanya apa sih kelemahannya Simpson. Dan diketahuilah bahwa kelemahannya adalah rambutnya. Jadi pada suatu saat dia tidur, ya Delilah menggunting semua rambut Simpson. Lalu Simpson dipanggil semua pasukan-pasukan Filistin. Simpson ditangkap. Dan matanya dicopot, dibutakan, dimasukkan dalam penjara, kemudian diperbudak. Nah, hal ini kita belajar bahwa secara psikologi itu manusia bisa ngebocorin kelemahannya sendiri. Nah, itu yang disebut dengan social engineering.
Nah, metode social engineering ini yang digunakan secara umum secara psikologi. Jadi orang dengan sengaja memberikan informasinya sendiri. Jadi menggunakan personal informasi itu sendiri. Saya punya contoh dulu di phone banking, kalau masih ingat. Jadi bank menggunakan telepon untuk melakukan reset password. Nah, itu kan kita bisa pura-pura menjadi orang itu sendiri. Jadi bisa impersonalization. Kalau kita tahu misalnya adik sendiri, kita kan tahu tanggal lahirnya, kita tahu dia bagaimana, cara ngomongnya. Jadi kita bisa mempengaruhi bank kalau kita menyatakan bahwa saya adalah orang itu. Karena saya tahu informasi yang sudah dikasih oleh adik saya. Jadi saya bisa mengaku sebagai adik saya, lalu meriset passwordnya. Dan akhirnya dari pihak bank bisa ngeriset passwordnya. Tanpa tahu, tanpa benar-benar yakin itu benar-benar saya. Nah, itulah yang disebut dengan informasi-informasi yang kita berikan kepada orang lain, yang vulnerabilities itu sendiri, bisa orang lain tangkap dan bisa salah gunakan. Nah, metode social engineering ini bisa digunakan oleh attacker untuk mereset password, bahkan untuk menggali informasi-informasi pribadi, bahkan digunakan untuk bank juga. Kalau kita punya tabungan yang besar, orang lain bisa pura-pura menjadi kita untuk ngambil data tersebut. Nah, banyak dari information security strategi banyak sekali strategi keamanan yang berfokus kepada untuk membuat perimeter atau batasan-batasan atau defense kepada outsider, orang luar. Nah, insider ini untuk menahan, bukan mengignore insider. Jadi orang atau perusahaan biasanya hanya mengkhususkan kepada orang-orang yang kerja di dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Nah, insider itulah yang biasanya yang memberikan yang mempunyai banyak informasi dalam suatu informasi sistem. Jadi tentu saja insiders, orang di dalam perusahaan itu sendiri yang bisa langsung akses ke komputer, itu mempunyai vulnerabilities yang cukup berbahaya. Kelemahan-kelemahan itu sendiri yang bisa dinyatakan bahwa dibanding dengan outsider, orang luar, orang dalam tentu saja mempunyai privilege atau mempunyai kelebihan, punya keunggulan dulu. Nah, insider itu biasanya justru menjadi target psikologi attack. Jadi dia merupakan salah satu targetnya. Social engineering attack. Jadi social engineering attack juga bisa digunakan kepada orang-orang yang insider. Nah, insider misbehavior, ketika insider itu menjadi kesalahan, itu baik itu secara malicious ataupun non malicious, itu langsung bisa di-attack. Tentu saja bisa membuat dampak di si insider itu sendiri ataupun ke informasi sistem yang ada di dalam suatu perusahaan itu sendiri. Nah, untuk itu perusahaan biasanya menggunakan suatu metode namanya computer forensic. Computer forensic ini merupakan salah satu cabang ilmu dari digital forensik. Nah,
biasanya ini secara umum, secara khusus di concern untuk melihat atau satu kecelakaan yang terjadi. Jadi melihat secara fakta yang berhubungan berrelasi dengan informasi security incident. Lalu dilihat menggunakan forensik. Jadi ketika information security branch ini datang, victim dari government official biasanya mempekerjakan seorang komputer forensik untuk melakukan investigasi dari suatu accident untuk mendapatkan evidence, bukti-bukti. Nah, secara fakta, komputer forensik ini biasanya bisa digunakan secara legal atau innocent. Oke, untuk menjelaskan komputer forensik, biasanya komputer forensik ini yang pakai itu adalah dari kepolisian. Dulu saya pernah kuliah dan salah satu kawan kuliah saya itu adalah orang yang kerja di kepolisian, dia seorang polisi, dan dia bagiannya adalah di digital forensik. Nah, teman saya ini kerjaannya adalah ketika ada suatu kasus, misalnya kasus korupsi seperti itu, lalu turun, dia ngambil handphonenya, mengambil komputernya, kemudian dibuka semua security keamanan itu semua, kemudian dianalisa dari sana. Dan kemudian dinyatakan bahwa orang itu benar atau salah. Bukan hanya kasus-kasus korupsi, ada juga kasus-kasus seperti misalnya perusahaan yang diserang atau benteng. Itu bisa diambil dikasih ke komputer ini, digital forensik. Kemudian dari pihak forensik itu dia menganalisa, oh misalnya ini kesalahannya di insider nih. Lalu apa yang harus dilakukan? Atau misalnya ada hacker dari luar negeri. Nah itu semua yang nanganin itu dari komputer forensik. Jadi kepolisian kita saat ini masih mempunyai ini mengandalkan satu caranya adalah dengan menggunakan forensik, komputer forensik. Jadi tugasnya menganalisa data, menganalisa satu permasalahan, kemudian dia harus menginvestigasinya, cari evidence, cari bukti-bukti, lalu ditangkap seperti itu. Seperti kayak polisi beneran lah, kayak polisi tugasnya. Tapi ini polisi yang ada di internet. Security through obscurity. Obscurity itu bukan tidak diketahui, atau dari asal katanya adalah being unknown atau inconspicuous atau sebut juga unimportant, cukup nggak penting atau nggak berguna seperti itu. Jadi security melalui obscurity atau yang sesuatu hal yang tidak berguna atau tidak penting merupakan satu informasi security filosofi predicted yang diprediksi untuk mempercayai bahwa sistem itu secure atau aman. Jika information itu secara internal mechanism itu tidak diganggu. Misalnya kita mau embed password
kita memasukkan password pada source code. Atau bisa unknown protection in early IBM OSS. Jadi itu disebut dengan sebenarnya nggak gitu penting juga, tapi dimasuk. Jadi misalnya tadi kita mau bikin source code, oke, kita masukin passwordnya. Memang sih jadi ribet ya. Jadi dikit-dikit masukin password. Jadi kan itu sebetulnya nggak terlalu penting banget sih. Nah dulu seperti contohnya di IBM OSS itu tidak digunakan password. Tapi itu early dulu, zaman dulu. Untuk mencari active security melalui obscurity, itu merupakan satu strategi yang lemah sebenarnya, yang poor. Dari informasi sistem, itu dapat dilihat, dapat kita simpan rahasianya secara rahasia. Biasanya itu bisa di-reveal ketika kita sambil berjalan. Jadi security dari sebuah sistem harusnya itu depend on the secrecy alone. Jadi tidak tergantung dengan apapun juga. Nah, oleh sebab itu, diperlukan sebuah strong authentication. Jadi, security informasi sistem untuk menangani illicit data access itu yang data access yang berbahaya, yang rentan, itu tidak hanya diperlukan sebuah physical access saja kontrol, tapi juga dibutuhkan strong authentication method. Misalnya yang kita ketahui, kita pernah belajar tentang one time password. Jadi password yang diberi hanya satu kali saja, itu jadi lebih aman. Biasanya kalau one time password itu, misalnya contohnya kita memberikan password tidak langsung, tapi dari sistem, misalnya kasih ke OTP contohnya. OTP jadi bisa kasih ke email, kasih ke sosial media, ke SMS, lalu password itu yang secara di-generate dari sistem, dimasuk ke dalam sistem, dan kita tinggal cocokkan benar nggak data yang dikasih itu. Biasanya pakai waktu. Kita ada waktu-waktu tertentu, misalnya dalam waktu 2 menit atau 1 menit saja. Cara kedua adalah dengan menggunakan synchronous token. Ini token ini biasanya digunakan waktu itu. Dia menggunakan token. Tokennya dikonfirmasi ke dalam login. Lalu secara otomatis sistem bisa tahu, oh ini tokennya udah benar. Oh datanya benar. Atau menggunakan challenge response system. Atau response generate token. Wah, ini udah di-generate. Jadi tokennya secara otomatis di-generate, memberikan satu respon yang baru. Karena kalau kita nggak menggunakan autentikasi yang kuat, secara umum, misalnya, ini sebagai contohnya, dan memberikan password. Sistem tahu, itu dan. Tapi kalau misalnya dan memberikan password kepada orang lain, ini password saya ya. Jadi cewek ini bisa tahu passwordnya dan, maka cewek itu langsung bisa menggunakan username dan passwordnya dan masuk ke sistem. Dan sistem bilang, halo dan, sistem tahunya adalah si pengguna ini adalah si dan, walaupun bukan. Gitu. Makanya autentikasi itu penting sekali kalau ada. Nah, jadi continuous authentication itu bisa biometric device atau
mesin to mesin pre-authentication. Jadi seperti tadi ya, misalnya kita pakai alat atau pakai apapun juga yang langsung bisa ke mengenerate passwordnya sendiri. Nah, ini yang tadi nih, strong authentication and illicit data access, one-time password, synchronized token, change response system, ada response generate token. Nah, biometric device itu contohnya seperti ini. Jadi, kelihatan dari muka, dia ngedetek. Oh, alisnya, matanya, seperti itu. Jadi diukur, dipolarisasi, lihat-lihat, oh dapat nih titik-titiknya, kemudian dapat value-nya berapa-berapa, kemudian bisa mengetahui, oh benar, ini adalah orang yang tepat, orang yang benar. Gitu. Menggunakan biometrik. Oke, last privilege, prinsipnya adalah, prinsip last privilege itu mengetahui dan mengkondisikan bahwa user dalam sebuah information system seharusnya seharusnya dipastikan dengan views right dan privilege possible. Jadi hanya kondisi-kondisi tertentu yang memang orang itu tahu dan hanya sedikit aja. Jadi salah satu privilege-nya adalah misalnya what to do in her job misalnya gitu. Itu memang harus dipastikan, harus di apa? Jadi menyatakan bahwa itu adalah dia. Jadi secara user rights, secara haknya user itu mendapatkan kesempatan yang memang dimonitor melalui waktu yang bisa memastikan bahwa haknya itu dan privilege itu bisa diidentifikasi. Jadi tanpa ketahui. Ini kita bisa lihat modelnya list privilege, jadi sedikit privilege-nya. Jadi apa yang terjadi dampaknya tentu saja bisa menyebabkan 90% attack. Jadi gampang untuk diserang. Tentu saja sangat sulit untuk malicious code itu mengimpact ke critical part of the system. Nah, yang ketiga adalah bisa prevent non-administrative user dengan cara menginstal yang tidak diauthorize, aplikasi program yang tidak diauthorize. Nah, bisa mengizinkan security personal untuk fokus pada effort viewer point attack. Jadi ini ada beberapa kalau kita punya list privilege atau punya kesempatan yang sedikit. Nah, salah satunya adalah ini, mengurangi 90%, meningkatkan 90% diserang, tentu saja lebih gampang impact critical path system, terus administrasinya lebih banyak diserang programnya, terusnya jadi security itu jadi nggak fokus seperti itu. Nah, ini cara dari bagaimana man in the middle attack itu menyerang sebuah sistem informasi. Oke, sampai sini dulu. Nanti kita lanjut lagi topik-topik selanjutnya.